Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Suatu hari yang pasti, kita akan tinggalkan dunia ini. Umat pertama, umat generasi awal, usia mereka 1000 tahun. Nabi Adam usianya 1000 tahun. Nabi Nuh, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, "Fala bisa fi qaumihi alfasanatin illa hamsina amma." Ia berada di tengah-tengah kaumnya 1000 tahun. Kurang 950 tahun. Ini umat generasi awal. Adapun umat akhir zaman, dan kita adalah umat akhir zaman itu. Kata Nabi SAW, "A'malu ummatina baina sittin ila sab'in." Wa qalu man yadzalik. Umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun. Itulah usia umat Muhammad. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sedikit di antara mereka yang melewati angka 70 tahun, kata Rasulullah. Melewati usia 70 tahun sedikit. Ada, bukan tidak ada. Akan tetapi jumlahnya minim, minoritas. Rata-rata antara 60 sampai 70. Kalaupun toh kita umat Nabi Muhammad berusia panjang, dan sepanjang-panjangnya usia kita tidak mungkin 1000 tahun. Mustahil. Ya, tidak ada orang usia sepanjang itu sekarang ini. Di kita saja bertemu orang 100 tahun, kita sudah mengatakan terlalu luar biasa panjang usianya. Ya, katakanlah usia kita 100 tahun. Katakanlah usia kita 110 tahun. Tetaplah usia yang sangat singkat. Dan tetap kita akan bertemu suatu hari di mana kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Dan itu diyakini oleh semua manusia. Bukan hanya umat Islam saja, semua orang yang hidup di permukaan bumi ini yakin seyakin-yakinnya bahwa ia akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Ia akan mati. Karena kematian itu di depan mata mereka terlihat nyata. Oleh karena itu, seperti yang Ana katakan tadi, bahwa kita semua tahu dan kita semuanya yakin dan kita semua berilmu waktu saat kita akan tinggalkan bumi ini. Apa yang membedakan antara kita dan orang-orang lain yang bukan kita, bukan muslim, bukan muslimah? Harus berbeda, saudaraku, saudariku. Keyakinan bahwa kita akan meninggal, kita akan tinggalkan bumi ini, kita akan tinggalkan dunia ini, harus memberikan sebuah efek positif yang berbeda antara seorang mukmin dengan mereka yang bukan mukmin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar tahu bahwa kita akan tinggalkan, akan meninggal dunia, kalau sekedar tahu bahwa kita akan meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini, apa bedanya? Apa bedanya kita dengan mereka? Tidak ada bedanya antara kita dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatlah saudaraku, ketika bicara kematian, ketika kita mengingat kematian, harus lahir sebuah efek positif, dan itu akan pasti lahir kalau kita beriman. Apa efek positifnya yang lahir dari mengingat kematian? Efek positifnya adalah bersiap.
Bersiap saudaraku, saudariku. Efek positifnya adalah bersemangat. Bersemangat untuk mempersiapkan bekal guna dipakai untuk setelah kematian itu. Yang membedakan orang mukmin dan bukan mukmin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini yang tadi kita katakan, kita pasti akan wafat. Kita akan pasti meninggalkan dunia dan semua orang yakin itu. Semua orang percaya itu. Semua orang tahu itu. Sampai orang ateis pun yang tidak percaya kepada Allah pun tahu dia akan mati. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Lihat ayat selanjutnya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan diberikan kepada kalian ganjaran amalan kalian di permukaan bumi. Ganjarannya akan diberikan kepada kalian dalam kehidupan pasca kehidupan dunia. Pasca kehidupan di permukaan bumi yang bernama hari akhirat. Ini yang membedakan antara mukmin dan yang bukan mukmin. Karena mereka yang bukan mukmin merasa kehidupan mereka hanya kehidupan di dunia. Setelah kehidupan dunia berakhir habis, tak ada apa-apa. Yang ada adalah kematian. Ya, kematian. Tak ada kebaikan ataupun keburukan dengan pasca kematian itu. Mereka berkata dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah katakan akidah mereka, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yurikuna ila dar. Mereka berkata kehidupan kita hanya kehidupan dunia ini. Kita mati dan hidup di dunia. Kita mati dan hidup di dunia ini. Wa ma yurikuna ila dar. Dan tidak ada yang membinasakan kita. Tidak ada yang mematikan kita kecuali hanya proses perjalanan waktu. Hanya waktu yang membinasakan kita. Terlahir sebagai seorang bayi, bergerak balita, bergerak remaja, bergerak dewasa, berumah tangga, berkeluarga, berketurunan, tua, renta, dimakan usia, meninggal dunia. Ini kata mereka. Tak ada apa-apa setelah kematian. Di dalam surah Yasin, mereka ingin membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa kalian nanti akan dihidupkan kembali, dan mereka tidak yakin itu. Mereka mengatakan Nabi Muhammad ngarang, ngaco, Nabi Muhammad berhalusinasi, Nabi Muhammad terikut dengan dongeng-dongeng masa lalu, karena mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan. Yang ada setelah kematian adalah istirahat panjang, kata mereka. Tak ada apa-apa di sana. Namun Nabi Muhammad mengatakan akan dihidupkan kembali. Mereka bawa itu tulang belulang yang sudah luluh lantak ke hadapan Rasulullah. Seraya mereka berkata, Man yukhin wa khiyaramin. Siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah luluh lantak ini? Wahai Muhammad, dibawa tulang belulang yang sudah luluh lantak itu ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad dusta. Akan ada kehidupan pasca kematian. Dan mereka bertanya, Man yukhin idom. Man yukhin idoma. Siapa lagi yang sanggup untuk menghidupkan tulang belulang ini? Wa khiyaramin. Ya sudah luluh lantak. Ya sudah hancur. Kata Allah kepada nabinya tercinta, Qul yuhyiha alladhi khalaqahu walam marrah. Katakan kepada mereka, jawab mereka wahai Nabi, jawab mereka wahai Rasul, yang mampu menghidupkan
Yang mampu menghidupkannya adalah yang telah mampu menciptakannya yang pertama kali ini. Bukankah pertama kali dia diciptakan sebelumnya tidak ada? Dan dia setelah itu sebelumnya dia tidak ada. Kemudian yang menjadi ada, diciptakan. Setelah kemudian dia wafat, menghidupkan dia kembali. Adalah yang menghidupkannya pertama kali. Masyarul muslimin, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah telah membuktikan bahwa Allah bisa menghidupkan pertama kali. Padahal sebelumnya dia tidak ada. Apa halangan bagi Allah menghidupkannya untuk yang kedua kali setelah dia tiada? Sekali lagi kembali kita kepada perbedaan antara mukmin dengan yang bukan mukmin adalah dari sisi persiapan menanti datangnya kematian. Persiapan bekal untuk hari-hari yang akan ada pasca kematian itu. Sering sekali umat Islam salah ucap, dan itu beredar di lisan-lisan mereka. Beredar di tulisan mereka. Kata mereka ketika berbicara tentang orang yang baru saja wafat, baik menghibur keluarganya atau menuliskan suatu tentang orang tersebut, mereka mengatakan kami bersama-sama mengantarkannya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Atau menghibur keluarganya dengan mengatakan jangan bersedih, Bapak pergi istirahat untuk selama-lamanya. Kalimat ini saudaraku, saudariku, sering diucapkan umat Islam latah mengikuti reaksi-reaksi orang-orang kufar. Sadar atau tidak sadar, kita katakan bahwa kalimat ini sama keyakinan Abu Jahal. Kalimat ini sama dengan keyakinan Fir'aun dan Qarun. Saya yakin dan percaya umat Islam yang mengucapkannya hanya karena latah. Mendengarkan kalimat ini seolah-olah kalimat baik, lalu diucapkannya. Padahal kandungan kalimat ini, kandungan kekufuran terhadap hari kiamat. Masyarul muslimin, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sama-sama kita antarkan dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Apakah setelah kematian adalah istirahat? Tidak. Apakah setelah kematian adalah istirahat? Tidak, saudaraku, saudariku. Setelah kematian adalah pertanggungjawaban akan seluruh yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Bukan istirahat. Adapun istirahat panjang, peristirahatan yang terakhir, akidahnya orang-orang kufar yang tidak beriman dengan adanya hari berbangkit, tidak beriman dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur, tidak beriman dengan adanya surga dan neraka, tidak beriman dengan adanya umul hisab, maka berhati-hatilah. Kembali kepada surah Ali Imran 185 tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa, semua yang bernapas, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Wa inna tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setelah kematian itu, kalian akan diberikan ganjaran kepada kalian di hari kiamat. Ganjaran apa, saudaraku, saudariku? Ganjaran dari apa yang kalian lakukan sebelum kematian. Oleh karena itu, orang yang beriman ketika berbicara kematian bukan hanya sekedar berbicara bahwa kematian itu pasti akan datang. Tak ada gunanya, saudara. Karena semua kita yakin, seyakin-yakinnya, lawu minal qaul, tidak ada. Tidak ada artinya daripada itu. Pembicaraan kita, kalau itu yang kita bahas, kematian itu pasti akan datang, semua kita percaya. Bahkan seluruh orang kafir percaya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat percaya adanya kematian. Larul minal qaul. Tidak ada arti pembicaraan gitu. Kalau bukan maknanya adalah mari bersiap. Mari persiapkan diri. Mari ambil bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian. Mari bertakwa kepada Allah. Karena Allah
menyuruh kita mengambil bekal takwa di permukaan bumi, guna dibawa nanti pasca kematian. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Fatazawwadu fa inna khayra dzali taqwa. Wattaqun ya ulil albab." Dan ambillah bekal. Kalian hidup di dunia untuk mengambil bekal. Kehidupan dunia ini kita jalani sekarang bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk menikmati hidup. Salah saudaraku, saudariku. Oleh karena itu anjuran berleha-leha, anjuran menikmati hidup, anjuran enjoy dalam hidup, anjuran orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beriman terhadap hari akhirat. Lihat, selokan mereka enjoy aja. Hidup di dunia untuk berlumus-lumus. Hidup dunia bukan untuk enjoy, saudaraku. Kalimat enjoy itu kalimat orang-orang yang mengajak manusia berbuat maksiat. Percayalah. Nikmat hidupmu, santai aja. Nikmati masa mudamu, yang penting happy. Lihat seluruh ungkapan itu. Kemana menujunya ucapan itu kalau bukan kepada maksiat? Karena memang kehidupan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, yang tidak hidup untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup mereka adalah bersenang-senang. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Muhammad, Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita pola hidup orang beriman dan pola hidup orang yang tidak beriman. Adapun hidup orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Muhammad, pola hidup mereka adalah berlumus-lumus di dalam keimanan dan amal soleh. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-12, "Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tahtihal anhar." Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal soleh itu. Ini pola hidup orang yang beriman, saudaraku. Ini pola hidup orang-orang yang mukmin. Dia hidup untuk poin-poin keimanan, dia hidup untuk amal soleh. Dalam redaksi saya, dia hidup untuk berlumus-lumus, dia hidup untuk berjuang, dia hidup untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Inilah pola hidup orang mukmin, orang-orang beriman. Dia hidup untuk membeli dirinya dan memerdekakannya dari neraka. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tahtihal anhar. Allah akan memasukkan orang-orang yang ketika hidup di dunia beriman, beramal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Ini pola hidup orang-orang beriman. Lihat pola hidup orang yang tidak beriman. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'amu wan nar waswal Dan orang-orang kafir alias tidak beriman, mereka hidup bersenang-senang. Yatamatta'un, hidup enjoy, hidup happy. Pola hidup mereka itu bersenang-senang. Lihatlah orang-orang kufar, hobinya party, hobinya tamasa, hobinya makan, hobinya nongkrong, tertawa, terbahak-bahak. Ini pola hidup penduduk neraka, saudaraku, saudariku. Karena hidup tidak untuk persiapan pasca kematian. Walladzina kafaru yatamatta'un, orang-orang kafir, orang tidak beriman, hidup bersenang-senang. Wa ya'kuluna, hidup mereka makan-makan. Kama ta'kulu an'am, sebagaimana makannya hewan ternak. Wan nar waswalhum, neraka tempat kembali bagi mereka. Tentukanlah pola hidup antum. Saudaraku, untuk apa antum hidup? Di depan antum ada dua pilihan. Hidup berlumus-lumus. Rasulullah SAW suri tauladan kita.
Bagaimana kita menata hidup kita di permukaan bumi ini. Lihat kehidupan Rasul, bersenang-senang atau berlumus-lumus, penuh dengan happy atau penuh dengan perjuangan dan air mata, penuh dengan pengorbanan dan pemaksaan diri ke jalan yang diridai oleh Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kalau tidak dipaksakan, dia tidak akan nurut, saudaraku. Dan mencegah dirinya dari ajakan hawa nafsunya, mencegah dirinya dari ajakan hawa nafsunya. Harus ada usaha untuk mencegah hawa nafsu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Apakah hidup Anda untuk bersenang-senang, untuk happy, untuk makan-makan? Lihat tempat hiburan-hiburan, antum akan melihat yang datang mayoritas memiliki ciri-ciri penduduk neraka, karena bukan tempatnya orang beriman di sana. Jadi ini yang penting, bicara kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang terpenting adalah bagaimana bersiap. Bagaimana sebelum datangnya kematian harus berusaha mengumpulkan bekal. Apatahkan lagi kematian tersebut, tidak tahu, tidak semua orang yang wafat dahului sakit, sehingga seolah-olah diberikan sinyal-sinyal kematian sehingga Anda bersiap-siap. Alangkah banyaknya orang yang tadi di malam kita bicara dengannya dan dia terlihat sehat walafiat tanpa keluhan penyakit, besok paginya kita sholatkan dia dan kita antarkan ke pemakaman. Hari Ahad kita bertemu dengannya, selama salaman dengannya. Hari Ahad kita masih tertawa bersamanya. Hari Senin kita antarkan dia ke pemakaman. Hari Kamis kita masih bersamanya, kita masih berbicara. Hari Jumat dia wafat. Realita nyata dalam kehidupan kita. Dalam hadis sahih di akhir zaman ini, salah satu ciri hari kiamat, kematian yang tiba-tiba datang. Ini salah satu ciri-ciri hari kiamat. Kematian datangnya tiba-tiba, kematian yang datangnya mendadak, tanpa ada sinyal-sinyal sebelumnya, tanpa sakit sebelumnya. Dan tidak perlu kita ceritakan kepada Anda, kepada antum semuanya, karena saya yakin dan percaya antum punya cerita, punya kisah, punya pengetahuan tentang hal itu, dan mungkin punya pengalaman bersama saudara, keluarga, rekan kerja, sahabat, tetangga, dan yang lainnya yang saya katakan tadi. Masyaallah muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan pada malam hari ini ada manfaat bagi kita semua dan memperkuat iman kita kepada Allah Taala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.